Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat, hindari kerumunan dan gunakan masker. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Nah, dalam suatu perdagangan internasional itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya itu keunggulan absolut atau keunggulan mutlak, dan yang kedua itu keunggulan komparatif atau comparative advantage. Nah, kita akan bahas tentang keunggulan mutlaknya terlebih dahulu ya. Keunggulan mutlak ini terjadi apabila suatu negara dapat menghasilkan barang-barang tertentu dengan lebih efisien dibandingkan dengan negara lain, dan ini akan menghasilkan keuntungan bagi negara tersebut karena mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah. Contohnya bagaimana? Perhatikan ya. Ada dua negara A dan negara B, sama-sama memproduksi gandum dan kentang. Negara A dia memproduksi 8 unit gandum, dan negara B memproduksi 4 unit gandum. Negara A mampu memproduksi kentang 6 unit, sedangkan negara B dia mampu memproduksi 12 unit tenaga kerja. 12 unit kentang per orang gitu. Nah, di sini negara A memiliki keunggulan absolut dengan produksi gandum 8 unit per orang, sedangkan negara B dia memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi kentang yaitu 12. Jadi di sini akan tercipta suatu perdagangan yang mana negara A memproduksi gandum ke negara B, tapi dia impor kentang dari negara B. Ini merupakan suatu keunggulan absolut, karena kalau dia memproduksi sendiri setiap orang tuh hanya memproduksi 6, sedangkan kalau dia impor dia mampu menghasilkan 12. Jadi lebih baik dia mengimpor daripada dia memproduksi sendiri. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan komparatif. Nah, keuntungan komparatif ini menurut David Ricardo mengatakan bahwa keunggulan komparatif ini akan terjadi jika negara tersebut mampu memproduksi barang lebih banyak dengan harga lebih murah dari negara lain. Kita ambil contoh sama-sama negara A dan negara B. Negara A mampu memproduksi 6 buku per jam. Negara B 2 buku per jam. Negara A mampu memproduksi 3 pensil per jam. Negara B mampu produksi 2 pensil per jam. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa negara A ini mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi buku, sedangkan negara B memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi pensil. Karena jika negara A ini tiap jamnya saja dia hanya mampu memproduksi 3 ya per jamnya, sedangkan negara B ini dia memproduksi 2 pensil per jam. Jadi tiap jamnya itu lebih efisien di negara A ya. Nah, sampai itu paham ya. Jadi negara A dan B ini dapat melakukan perdagangan dengan A memproduksi buku dan B memproduksi pensil. Gimana? Kalian bingung tidak? Kalau bingung pulang ya. Jadi jika ada negara A dan negara B, dia sama-sama memproduksi buku dan pensil, dari keunggulan komparatif ini kan dia memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Ada dua negara A dan B, dia sama-sama memproduksi buku dan pensil. Nah, ternyata negara A ini dia mampu memproduksi bukunya itu 6 buku per jam. Negara B hanya 2 buku per jam. Negara A dia memproduksi 3 pensil per jam. Negara B 2 pensil per jam. Jika ini keunggulan mutlak, pasti negara A ini mempunyai keunggulan yang paling mutlak. Tapi kalau keunggulan komparatif ini, negara A mempunyai keunggulan komparatif dengan memproduksi 6 buku per jam. Sedangkan yang keunggulan komparatif negara B ini, dia mampu memproduksi 2 pensil per jam, karena ini biayanya pasti yang lebih murah dibandingkan negara A yang hanya memproduksi 3 pensil per
jamnya. Jadi ini yang dimaksud dengan keunggulan komparatifnya ya. Sampai sini harus paham ya. Nah, berdasarkan tentang penjelasan keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak ini, tentunya Indonesia itu memiliki beberapa produk unggulan ya, komoditas-komoditas yang dapat diekspor ke luar negeri, mulai dari sumber daya alamnya, mulai dari minyak, terus ikannya, sampai lobster, sampai ke lobster juga ya. Ini bisa diekspor. Dan Indonesia karena banyaknya sumber daya alam yang dimiliki, jadi ini menjadi salah satu komoditas utama ya, seperti kayak minyak sawit, karet, kopi, robusta, beras, kakao, cengkeh, dan lain-lain sebagainya itu ya menjadi komoditas unggulan. Sehingga ini sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain ini akan menciptakan suatu perdagangan internasional. Tapi di sisi lain, selain perdagangan internasional ini pasti ada tantangan dalam menghadapi perdagangan ini, seperti halnya banyaknya mulai terjadi eksploitasi ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam, sehingga kan pastinya apa yang menjadi potensi itu yang pasti kita jual ke luar negeri kan ya. Yang kedua yaitu pudarnya identitas negara, karena mungkin karena dampak dari globalisasi, karena perdagangan internasional ini akan apa yang dijual ke luar negeri dan apa yang diterima dari luar negeri itu akan menjadi konsumsi bagi negara asal, sehingga akan menciptakan identitas-identitas baru. Nah, yang ketiga yaitu ancaman fisik lingkungan. Setelah kita melakukan eksploitasi ini pasti berdampak pada lingkungan sekitar ya. Mungkin kalau seumpama kita mengeksploitasi misalnya di PT Freeport ya, ternyata berdampak pada masyarakat petani di situ, mulai banyak limbah, banyak pencemaran lingkungan, dan ini akan mengancam lingkungan fisik gitu. Terus yang keempat, ada kualitas sumber daya manusianya yang semakin beragam dengan kebutuhan-kebutuhan akan perdagangan internasional ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Pengembangan di Indonesia ya, khususnya itu ada beberapa subjek nih. Ibu ambil contoh PT Freeport sama perusahaan tambang minyak negara. Nah, di PT Freeport ini, Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Freeport. Banyak ya. Kalian tahu kan Freeport di mana? Di Papua situ ya. Yang dimana di situ banyak sekali ini emas, penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Jadi kita sedang dieksploitasi sebenarnya ya, karena emas kita dikeruk. Sebenarnya kita itu negara kaya tapi miskin secara nyatanya gitu. Kalau kata orang Papua itu tidurnya di emas, tapi kerjanya dia mengaruk sisa-sisa dari emas tersebut, jadi tidak menikmati gitu. Nah, PT emas yang ada di gunung di Papua ini menjadi salah satu sebuah perusahaan gitu ya, yang mana dikelola oleh luar negeri, dan ini menjadi salah satu pajak terbesar loh di Indonesia yang menyumbang sumbangsih utama gitu. Terus yang kedua yaitu perusahaan tambang minyak negara atau kilang minyak, adalah pabrik fasilitas. Kilang minyak ini sebagai industri ya yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum atau produk bahan baku petrokimia seperti bensin, minyak diesel, dan minyak tanah. Jadi itu ya. Jika kita lihat juga dari PT Freeport ini ada banyak kontribusi sebenarnya. Yang pertama ini dapat menyediakan lapangan kerja, terus penanaman investasi, pembelian barang dan jasa domestik, pembayaran pajak, dividen, royalti, dan lain-lain. Setelah kalau perusahaan tambang minyak negara ini PT atau yang biasa kita kenal PTMN ya, biasanya itu kayak Pertamina gitu loh ya. Nah, ini ada di beberapa ada di beberapa daerah seperti Kilang Dumai di Riau, Kilang Cilacap, Kilang